Ibu Santi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Kuku nggak menjawab. Mohon maaf ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini apakah ada yang tidak masuk atau izin sakit mungkin? Siapa? Nabila. Kenapa Nabila? PDBL. Oh, oke. Nanti itu ya, laporan ke ketua kelasnya untuk minta surat izinnya, ya. Tauku, tolong dong. Kamu bisa kunci pintu kacanya. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, ada yang mau memimpin doa? Farah mungkin? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih Kak Farah. Oke baik, hari ini ada yang tahu kita akan membahas materi apa anak-anak? Teh apa teh ya? Ulpe? Ulfa maaf. Konsep dasar tata hidang. Ya benar sekali. Hari ini kita akan membahas materi konsep dasar tata hitam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pengertian tata hidang, manfaat tata hidang, konsep dasar tata hidang, aspek-aspek tata hidang, dan seni menata meja. Nah, selanjutnya Ibu ada video. Learn the basics of how to set a table. We'll keep it short and simple. Suppose guests Grisha. sit this side of the table. Then start by placing the dinner plate at the center. If you serve first course like soup or salad, place the salad plate or soup bowl on top of the dinner plate. For Jadi placing untuk penataannya itu tidak asal-asalan ya tentang anak-anak. Ada konsepnya knives and spoons dan harus to the right. sesuai. Now start by placing dinner fork at the edge of the plate, and on the right side, place the dinner knife. Remember, when placing any knife, make sure it's sharp. Dan hadapnya juga ada. Kalau pisau itu seperti itu ya. Jadi nggak asal-asalan, nggak boleh kebalik juga. The left of dinner fork and the salad knife, the right of dinner knife. If soup Yang kalau di dalam itu, yang di luar itu yang dipakai terlebih dahulu. Seperti itu. always arrange utensils so guests work from the outside in. The utensils farthest from the plate are used first. Bisa mas? You can add or remove Nggak susah kan? depending on Bener the ya dishes ini? you're Iya yang serving. action. Iya. Yang ini ya, yang kotak itu. Iya. Nah, dari kalian semua siapa yang pernah pergi ke restoran buffet atau hotel? Siapa saja? Saya udah pernah. Grisha? Nada? Nah, menurut kalian apa tujuan alat makan yang ditata? Selain itu, Untuk memudahkan satu-satu. Nafisa apa Nafisa? Baik, Bu. Tujuan alat makan ditata dengan rapi. Supaya estetik. Selain itu, tadi kan sudah dijawab oleh Kak Firda. Mada apa Mada? Memudahkan kita untuk makan. Ya. Zulfia apa Zulfia? Tujuan alat makan ditata dengan rapi. Selain estetik, mudah untuk
Makan apa lagi? Apa? Gimana? Oh, seperti kita ya, setting seperti itu. Oke. Lalu kenapa pelayanan itu, pelayan makanan itu tidak hanya dari rasa makanannya? Kenapa? Supaya pelanggan itu nyaman gitu. Nyaman karena mejanya Baik, terus mejanya ulangi lagi jawab dari teman-temannya. Memberikan pengalaman yang menarik, lalu konsumen, lalu Kalau hubungan tata meja dengan kenyamanan tamu, apa hubungannya? estetik ibu. Selain itu kan tadi sudah dijawab oleh teman-teman. Mempermudah untuk makan ibu. Selain itu, teman-temannya saya mungkin bisa dibantu. Bibina mungkin bisa dibantu itu hubungan menata meja dengan kenyamanan tamu. Ya, sama. Apa bu? Hubungan menata meja dengan kenyamanan tamu. Mungkin supaya kamu bisa kembali lagi. Ya, boleh, benar sekali. Lalu di sini ada pengertian atau pentingnya tata hidang. Nah, bisa dibacakan oleh Kak Firda. Baik, tata hidang tidak hanya berkaitan dengan penyajian makanan, tetapi juga menciptakan kenyamanan, kepuasan, serta hubungan sosial antar manusia dalam berbagai situasi, baik suka maupun duka. Dalam kegiatan makan, tata hidang meliputi tata meja, tata kegiatan, tata ruang, dan tata tertib sehingga kegiatan makan berjalan dengan baik. Nah, jadi tata hidang ini tidak hanya berkaitan dengan penyajian makanan saja ya. Jadi enggak cuman memperhatikan penyajiannya saja, tapi juga Minum dulu. oke, berlanjut. Nah, baik. Jadi tata hidang ini tidak hanya berkaitan dengan penyajian makanannya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan penataannya, konsepnya itu bagaimana, seperti itu. Jadi itu sangat penting juga. Jadi tidak asal-asalan untuk menata mejanya itu ya. Lalu dalam kegiatan makan tata hidang ini juga kita harus memperhatikan ruangannya itu tetap bersih, mejanya tetap rapi, dan penataannya tetap sesuai dengan konsep-konsepnya seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bu ada 2 gambar. Dari 2 gambar ini, apa perbedaannya yang sepenglihatan kalian? Dari gambar Nggak kelihatan. Satunya berantakan, satunya rapi. Iya, satunya rapi. Rapi semua itu. Oh iya, rapi semua. Itu ada makanannya. bisa diteliti lagi. Yang kanan kayak berdepetan, kalau yang kiri tertata. Gimana Brisha? Yang kanan tuh kayak ditata berdepetan, kalau yang kiri tuh kayak tertata rapi dan sudah ada ukuran. Ya, jadi gambar yang sebelah kanan ini gambarnya tuh kayak amburadul, jadi gak berkonsep gitu ya. Jadi kayak alat-alatnya tuh juga berantakan, tidak tertata rapi. Kalau yang sebelah kiri ini tertata dengan rapi dan sesuai konsep ya. Rapi kok ibu itu, Yang mana? tapi mejanya bulat. Tahunnya banyak. Kita ini kan, yang ini kan kayak BNB kenapa kan kayak gak tertata dengan rapi gitu loh, menceng seperti itu. Iya, Ibu.
BNB naik bukan? Ya, BNB naik lagi. Lalu ada manfaat tata hidang. Nah, manfaat tata hidang ini memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan komersial, e-commerce atau bisnis, khususnya pada industri jasa makanan dan minuman seperti restoran, hotel, catering, lalu maupun kafe. Jadi diagram tersebut menunjukkan adanya hubungan antara penjual dengan pembeli produk atau servis. Lalu ada konsep dasar tata hidang. Boleh dibacakan, Tasya? Baik, konsep dasar tata hidang gabungan dari tata hias makanan, tata hias meja, dan tata hias ruangan sehingga menghasilkan suatu karya seni yang mampu membangkitkan reaksi emosional bagi orang yang menikmatinya, dan dalam pelaksanaannya diperlukan etiket untuk memperlancar hubungan antar individu yang terlibat dalam kegiatan jamuan makan. Nah, jadi konsep dasar tata hidang ini tidak hanya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kita harus memperhatikan tata hias mejanya itu harus rapi dan sesuai konsep. Lalu ada tata hias ruangannya ya, sehingga menghasilkan suatu karya seni yang mampu membangunkan reaksi emosional bagi orang yang sedang menikmati hidangan. Lalu ada aspek-aspek tata hidang. Yang pertama ada makanan, lalu seni memasak atau the art of chef cooking. Yang kedua ada peralatan yang ditata di meja makan atau table setting dan table decorating. Lalu yang ketiga tata tertib atau etika. Nah, di sini ada the art of cooking atau culinary art, yaitu bertujuan agar makanan itu mudah diterima oleh tamu secara umum. Seperti gambar-gambar yang di bawah ini kan terlihat estetik dan rapi karena diplating dengan benar ya anak-anak. Itu ada media pembelajaran Hangout dan LKPD. Untuk cara scan-nya apakah sudah bisa semua? Nah, Ibu. Oke, baik, dibuka Google Lens-nya. Buka Google, lalu di kanan itu ada kayak kotak kamera gitu. Bisa di-scan melalui situ ya, anak. Baik, Ibu. Nah, di sini ada LKPD-nya. Untuk LKPD-nya dikerjakan berkelompok. Satu kelompok itu ada berisi 4 sampai 5 anak ya, anak. Kalau sesuai tempat duduknya masing-masing kelompoknya ya. Sebelum mengerjakan proses, apakah ada yang ingin maju untuk presentasi hasil dari LKPD? Tadi.
Bisa dimulai kelompok berlari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Baik, yang pertama yaitu unsur yang perlu diperhatikan dalam tata hidang yaitu ada kebersihan dan kerapian. Kemudian ada penataan meja, table setup. Yang ketiga ada keindahan penyajian. Baik, terima kasih atas presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali pulang. Terima kasih kelompok berlari. Lalu selanjutnya boleh di-scan untuk soal prosesnya. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak. Sudah anak? Sudah, Ibu. Untuk nilainya nanti Ibu share melalui Google masing-masing ya anak-anak. Nanti bisa dilihat sendiri-sendiri. Baik. Ada yang bisa membacakan untuk kesimpulan? Ini Ibu tadi. Baik, bentar. Kesimpulan tata hidang adalah bagaimana cara menyajikan makanan dengan baik melalui penataan meja, pelayanan dan etika makan agar tamu merasa nyaman, mudah menikmati hidangan dan puasa hidang yang baik juga membuat suasana makan menjadi lebih rapi dan lebih indah. Oke, baik, terima kasih untuk Mentari. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi